Salam Pramuka. Saya David Ardianto, pembina Pramuka Penegak Gugus Depan SMA Negeri 1 Wonogiri, Ambalan Sambernyowo Nyi Ageng Serang, akan mempresentasikan hasil berprestasi yang saya buat untuk Lomba Pembina Berprestasi tingkat Warda Jawa Tengah tahun 2021. Kenakalan remaja seperti tawuran, kebut-kebutan, hilangnya sopan santun menunjukkan adanya kemerosotan karakter generasi muda saat ini. Untuk itu, diperlukan penanaman nilai-nilai positif melalui pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, yaitu membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Wonogiri diadakan sejak sekolah ini berdiri, tahun 1962 silam. Namun seiring berkembangnya waktu dan perkembangan jumlah peserta didik, maka tuntutan pembina pramuka di SMA Negeri 1 Wonogiri dirasa sangat berat, terlebih di masa pandemi ini. Kondisi pandemi mengharuskan peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, membuat kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini harus dilakukan secara daring. Dalam kondisi ini, minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga mengalami penurunan, dikarenakan peserta didik sudah mulai bosan dan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran biasa secara jarak jauh, ditambah setiap minggunya mereka harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka secara daring. Untuk itu, saya mencoba menerapkan prosedur pemahaman konseptual atau saya sebut dengan prase, di mana model ini mengajak peserta didik untuk berpikir dan mengonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan. Rumusan masalah dalam best practice ini adalah 1. Bagaimana penerapan model prase pada peserta didik SMA Negeri 1 Wonogiri. 2. Bagaimana penerapan model prase agar dapat meningkatkan minat peserta didik mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1. Tujuan dari best practice ini adalah 1. Menjelaskan cara penerapan model prase pada peserta didik SMA Negeri 1 Wonogiri. 2. Menerapkan model prase agar dapat meningkatkan minat peserta didik mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Wonogiri. Adapun manfaatnya adalah 1. Meningkatkan minat peserta didik mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Wonogiri. 2. Meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonogiri. 3. Meningkatkan prestasi di bidang kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonogiri. Selama ini kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonogiri menggunakan model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung paling cocok untuk mata pelajaran yang berorientasi pada kinerja, misalnya membaca, menulis, matematika, musik, pendidikan jasmani. Adapun kegiatan pramuka yang mencakup 5 hal tersebut, sehingga model pembelajaran langsung sangat bisa diterapkan. Akan tetapi, model ini sulit dilakukan di masa pandemi, terutama saat persiapan lomba kepramukaan yang akan diikuti oleh kontingen SMA Negeri 1 Wonogiri. Untuk itu, saya menggunakan model prase. Metode prase memiliki 5 fase, di mana fase yang pertama adalah orientasi, fase yang kedua adalah presentasi, fase yang ketiga adalah latihan terstruktur mandiri dan kelompok, yang keempat adalah latihan terbimbing, sedangkan fase yang kelima adalah implementasi hasil. Fase pertama adalah fase orientasi, fase di mana pembina memberikan penguatan psikis dan penyampaian kerangka kegiatan. Fase yang kedua adalah fase presentasi, fase di mana pembina menyampaikan pemahaman tentang kegiatan pramuka dan perlombaan yang akan dihadapi, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi bidang lomba tersebut. Fase yang ketiga adalah latihan terstruktur mandiri dan berkelompok, di mana peserta didik memecahkan masalah secara mandiri, kemudian dilakukan diskusi dalam kelompok masing-masing. Fase yang keempat adalah latihan terbimbing, di mana peserta didik melakukan latihan sesuai bidangnya
dan kemudian pembina memberikan masukan serta saran yang dirasa kurang di dalam kelompok tersebut. Fase yang kelima atau fase yang terakhir adalah implementasi hasil, di mana peserta didik mulai berlatih secara rutin berdasarkan hasil latihan dari latihan terbimbing, serta pembina memonitor kegiatan pelaksanaan hasil latihan. Hasil penerapan model Prase adalah sebagai berikut. 1. Presensi kehadiran peserta didik ekstrakurikuler pramuka meningkat. Kedua, partisipasi peserta didik dalam kegiatan kepramukaan meningkat. Yang ketiga, prestasi bidang kepramukaan yang meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kontingen SMA Negeri 1 Wonogiri menjadi juara umum Lomba Pramuka dari Rumah atau Kamandaru yang diadakan oleh Saka Widya Budaya Bakti Kuartir Daerah Jawa Tengah. Sekian pemaparan dari saya. Tetap semangat, jaga kondisi, patuhi protokol kesehatan, tetap berkarya mengukir prestasi di masa pandemi. Salam Pramuka.